Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal maqsudal a'zama minan nikahi at-ta'abbudu wat-taqarrubu wattiba'u sunnatir rasul wa tahsil waladi wan nasli. I'lam, ketahuilah, annal maqsuda, sesungguhnya tujuan, al-a'zama, utama, minan nikahi, dari suatu pernikahan, at-ta'abbudu, adalah pengabdian seorang hamba kepada Allah, wat-taqarrubu, dan pendekatan seorang hamba kepada Allah, wattiba'u sunnatir rasul, dan mengikuti sunnah rasul, wa tahsilul waladi wan nasli, dan menghasilkan anak dan keturunan. Jadi tujuan utama dari suatu pernikahan itu adalah pengabdian, pendekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengikuti sunnahnya Rasulullah, wa tahsilul waladi wan nasli, dan menghasilkan anak dan keturunan. Li'anna bihi baqa'al alami wa intidhamahu wa bitarkihi wa ihmalihi kharabahu wa dirasahu. Li'anna bihi, karena hanya dengan pernikahanlah, baqa'al alami, kelestarian alam, wa intidhamahu, dan teraturnya alam, wa bitarkihi, dan dengan meninggalkan pernikahan, wa ihmalihi, dan menyia-nyiakan pernikahan, kharabahu, adalah kehancuran alam, wa dirasahu, dan kemusnahan alam ini. Jadi kalau alam ini ingin tetap lestari, tetap teratur, maka pernikahan itulah harus dipertahankan. Jangan sampai pernikahan itu malah ditinggalkan, disia-siakan. Kenapa? Karena dengan meninggalkan dan menyia-nyiakannya, kharabahu wa dirasahu, berarti kita itu menghancurkan alam ini dan memusnahkan alam ini, karena nggak ada keturunan. Wa ma'lumun annahu la yuhsalul hasadu illa binasril badri 'alal ardi awwalan. Wa ma'lumun, dan sudah maklum, sudah banyak orang tahu, annahu, bahwasanya, la yuhsalu, tak akan ada panen, la yuhsalu, tidak akan dihasilkan al-hasadu, panen, illa binasril badri, kecuali tanpa menyebar benih, alal ardi awalan, pada bumi dulu. Artinya kalau kita ingin panen, berarti kita itu harus menyebarkan benih dulu, menanam. Wa harsiha wa zar'iha biturukin wa kaifiyatin maklumatin indal fallah. Wa harsiha, kemudian mengolah, wa zar'iha, dan merawatnya, biturukin, dengan teori, wa kaifiyatin, dan cara-cara, maklumatin, yang telah diketahui, indal fallahi, di kalangan petani. Kalau kita itu ingin menghasilkan panen yang baik, maka pertama kita harus menyebarkan benihnya dulu, menanam dulu, kemudian diolah, dirawat dengan cara-cara dan teknik-teknik yang sudah diketahui di kalangan petani. Maka insya Allah kalau sudah menanam dengan baik, merawat dengan baik, nah di situ wantidharil madadi ila buduwis shalah, dan penantian anugerah ila buduwis sholahi, hingga siap panen. Nah, kalau ingin panen saja harus seperti itu. Wa kadzalika la yuhsalul walad wan naslu illa bi bathi badri zauji ala mazra'atihi wa zar'atihi allati hiya haliluhu.
Wa kadzalika begitu pula la yuhsalu tak akan terwujud, tidak akan dihasilkan al-waladu seorang anak, wan naslu dan keturunan, illa kecuali bibathi bazri zauji, kecuali dengan memasukkan benih suami, ala mazra'atihi wa zar'atihi pada ladangnya dan tanamannya, allati hiya haliluhu yang mana itu adalah istrinya. Jadi kalau ingin anak, maka ya harus menyebar benih dulu, menanam benih, memasukkan benih suami kepada istrinya, pada ladangnya. Mazra'ah wa zar'atihi, ladang dan tanamannya. Siapa itu? Allati hiya haliluhu, itu adalah istrinya, istri sahnya ya. Qala ta'ala nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum al-ayah. Qala ta'ala, Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, istri-istri kalian adalah ladang kalian. Nisa'ukum, istri kalian, harthun, itu adalah ladang, lakum bagi kalian. Fa'tu, maka datangilah, harthakum, ladang kalian, anna syi'tum, semaumu. Wa sababu nuzuli hadhil ayat annal muslimina qalu inna na'tin nisa'a barikatin wa qa'imatin wa mustalqiyatin wa min baina aydihim wa min khalfihim ba'da ayyakunal ma'tiyah wahidan. Wa sababu nuzuli hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini, ayat tadi, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nah, sebabiah turunnya ayat ini adalah annal muslimina qamu, bahwasanya orang-orang Islam itu mengatakan inna na'tin nisa barikatin, kita menggauli istri itu dengan posisi berlutut, wa qa'imatin berdiri, wa mustalqiyatin dan terlentang, wa min baini aydihim dari arah depan, wa min khalfihim dan dari arah belakang, ba'da ayyakunal ma'tiya wahidan, walaupun tujuannya satu, yaitu kemaluan seorang perempuan, al-farj. Jadi sebabnya turun ayat, asbabun nuzulnya ayat ini itu ketika orang muslimin mengatakan seperti itu, kemudian faqalat, berkata, al yahudu ma antum illal bahaim lakinna na'tihinna ala hayatin wahidatin. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, ma antum illal bahaim, kalian itu binatang, lakinna na'tihinna, sedangkan kami mendatangi mereka ala hayatin wahidatin, dengan satu macam posisi. Artinya orang Yahudi itu ketika mengubur istrinya itu dengan satu gaya saja. Sedangkan orang Islam kan banyak, ada yang berdiri, berlutut, terlentang, depan, dari belakang. Penting tujuannya itu satu lobang. Kemudian wa inna lanajidu fit Taurat anna kulla ityanin tu'tan nisa ghairal istilqa'i danasun indallah. Wa inna, sesungguhnya kami, lanajidu, menemukan fit Taurati, dalam Taurat, kitab Taurat, anna kulla ityanin tu'tan nisa ghairal istilqa, bahwa setiap hubungan badan selain posisi istri terlentang, danasun indallah, itu kotor menurut Allah, itu kotor di sisi Allah. Ini pernyataannya orang Yahudi. Jadi kalau mendatangi istrinya itu dalam posisi istrinya itu tidak terlentang,
maka itu dikatakan danas indallah, kotor di sisi Allah. Kemudian fa'adzaballahu ta'ala al-yahud, maka Allah mendustakan orang-orang Yahudi tadi yang menyatakan seperti itu. Fa fi hadzal ayati dilalatun ala jawazi ityanir rajuli zaujatahu ala ayyi kayfiyatin wa halin sya'a min qiyamin wa qu'udin wastil qa'in. Fa fi hadzal ayati, jadi dalam ayat ini dilalatun ada petunjuk ala jawazi ityanir rajul, diperbolehkannya seorang suami menyetubuhi istrinya ala ayyi kaifiyatin, dengan cara wahalin sya'ah, dengan cara dan posisi apapun yang ia mau, min qiyamin, baik itu dengan berdiri, wa qu'udin dengan duduk, wastil qa'in atau dengan terlentang. Ini boleh, asalkan ya itu tadi tujuannya, lobangnya itu satu, yaitu al-farji. Wa min ayyi jihatin sya'ah, dan dari arah manapun suami itu mau, baik dari atas, min fauqin wa min tahtin, baik dari atas dari bawah, wa min wara'in dari belakang, wa min kidamin atau dari depan. Wa fi ayyi waqtin sya'ah, dan juga pada waktu kapanpun suami mau, fil laili, baik siang hari, awin nahari atau malam hari, ba'da an kana fi somamin, setelah dalam satu cara. Artinya yang penting itu lubang yang dimasuki itu adalah lubang farji, bukan lubang belakang, lubang depan. Lakin qala ahlul ilmi man jama'a zawjatahu fi lailatil jum'ati yasirul waladu hafizan li kitabillahi ta'ala wallahu a'lam bisawab. Semoga dengan kajian kitab ini bisa memberikan kemanfaatan. Amin Allahumma amin.